Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa, semoga belajar kita hari ini lebih semangat dan lebih bermakna. Sebelumnya, anak-anak persiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar muatan pelajaran matematika semester gasal atau semester 1 pada kelas 5. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pengurangan pecahan, biasa, dan campuran. Serta pengurangan pecahan, campuran, dan campuran. Untuk mengurangi pecahan campuran dan pecahan biasa ataupun sebaliknya, nah di sini terdapat dua cara. Cara yang pertama yaitu nilai bulat dan nilai pecahan dipisahkan terlebih dahulu. Nah, nilai bilangan bulat dikurangi nilai bilangan bulat. Dan pecahan dikurangi oleh pecahan. Setelah itu dijumlahkan hasil pengurangan bilangan bulat dan hasil pengurangan pecahan. Nah, itu cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, anak-anak bisa mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa terlebih dahulu. Selanjutnya, yaitu menyamakan penyebut dengan memakai KPK jika penyebutnya belum sama. Jika sudah sama, langsung dikurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Itulah cara
pengurangan pecahan campuran dan pecahan biasa. Silahkan anak-anak cermati kembali sebelum kita melihat contoh soal berikut. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada pengurangan pecahan campuran dan pecahan campuran. Kita akan menggunakan cara yang pertama. Nah, di sini kita mengurangkan bilangan bulatnya terlebih dahulu, yaitu 8 dan 4. Nah, kemudian kita mengurangkan pecahannya dan pecahannya. Nah, karena di sini penyebut dari pecahan biasanya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Nah, di sini penyebutnya yaitu 4 dan 6. Anak-anak bisa menghitung KPK dari 4 dan 6? Ya, bagus. KPK dari 4 dan 6 yaitu adalah 12. Maka kita harus menjadikan penyebut tersebut menjadi 12. Penyebut 4 untuk menjadi 12 itu harus dikali dengan 3. Jika penyebut dikali 3, maka pembilang juga dikali 3. Nah, untuk penyebut 6, supaya menjadi 12, kita kalikan bilangan 2. Pembilangnya juga kita kalikan 2. Sehingga 3/4 menjadi 9/12 dan 2/6 menjadi 4/12. Nah, bilangan bulatnya kita kurangkan 8 dikurangi 4. Yaitu hasilnya 4. Nah, sekarang pecahannya. Pembilang 9 dikurangi pembilang 4, yaitu 5. Nah, pecahannya 5/12. Nah, pengurangan pecahan campuran 8 3/4 dikurangi 4 2/6, hasilnya yaitu 4 5/12. Nah, masih tetap semangat anak-anak? Ya, tadi setelah anak-anak memahami cara yang pertama, sekarang kita akan memahami cara yang kedua. Nah, di sini contoh yang Ibu tulis yaitu pengurangan pecahan campuran dikurangi pecahan biasa. Nah, dalam hal ini kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2/3/5 setelah dirubah menjadi pecahan biasa, tadi 2 kali 5, 10 ditambah dengan 3, jadi 13/5. Nah, 1/4-nya karena pecahan biasa tetap. Nah, di sini penyebutnya sudah sama apa belum anak-anak? Iya, di sini penyebutnya berbeda, yaitu 5 dan 4. Nah, coba sekarang anak-anak hitung KPK dari 5 dan 4. Ya, bagus. KPK dari 5 dan 4 yaitu adalah 20. Nah, sehingga pecahan ini penyebutnya harus dijadikan menjadi 20. Yang 5 supaya jadi 20 kita kalikan 4. Kemudian yang penyebutnya 4
Supaya jadi 20, kita kalikan 5. Nah, 13 dikali 4, hasilnya 52. Nah, kemudian 1 kali 5, hasilnya 5. Nah, setelah penyebutnya sama, sekarang kita kurangkan pembilang dari kedua pecahan tersebut, yaitu 52 dikurangi 5. Hasilnya adalah 47. 2/3/5 dikurangi 1/4, hasilnya 47/20. Jika kita kembalikan lagi ke pecahan campuran, itu 47 dibagi 20, yaitu 2, dan sisanya yaitu 7. Menjadi 27/20. Nah, itulah cara yang kedua. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini ada contoh soal pengurangan pecahan campuran yang penyebutnya sama. Nah, di sini kita rubah dulu ke pecahan biasa. Dan pembilangnya langsung dikurangkan karena di sini penyebutnya sama. Nah, setelah ketemu hasilnya, di sini hasilnya yaitu 7/3. 7/3 jika dirubah lagi ke pecahan campuran menjadi 21/3. Nah, kemudian di sini ada contoh lagi, yaitu pengurangan pecahan campuran dan pecahan campuran yang berpenyebut tidak sama. 5/1/6 dikurangi 2/3. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 31/6 dikurangi 8/3. Nah, setelah disamakan penyebutnya akan menjadi 31/6 dikurangi 24/6. Dan hasilnya yaitu 7/6. 7/6 jika dirubah ke pecahan campuran menjadi 1/6. Baiklah anak-anak, itulah beberapa contoh soal tentang pengurangan pecahan campuran dan biasa dan pengurangan pecahan campuran dikurangi pecahan campuran. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, cobalah kerjakan soal berikut. Nah, di sini ada 5 soal. Nanti ketika mengerjakan, anak-anak bisa lihat kembali tadi cara yang telah Ibu sampaikan. Jangan lupa anak-anak kumpulkan ke guru kelas masing-masing. Tetap semangat, tetap teliti dalam belajar. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita, kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.